Informasi buat teman-teman, channel Cerita Hantu sedang mengadakan giveaway kecil-kecilan. Lumayan nih buat uang jajan kalian walaupun tidak banyak. Ikuti saja persyaratan di bawah ini, pemenang akan diumumkan setiap hari Minggu. Buruan ikutan, semoga aja beruntung dan jadi rejeki kalian. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Episode 1 Kuburan yang tak pernah sepi. Desa Karangjati terkenal sebagai desa yang tenang, dengan penduduk yang ramah dan kehidupan yang sederhana. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu tempat yang selalu menjadi bahan perbincangan, kuburan tua di pinggiran desa. Sudah puluhan tahun tempat itu menjadi bagian dari kehidupan warga, tapi belakangan ini sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap malam, tepat pukul 12, warga mendengar suara ketukan. Bukan dari pintu rumah atau jendela, melainkan dari dalam tanah, tepatnya dari salah satu makam di sana. Ketukan itu terdengar pelan pada awalnya, lalu semakin keras, seakan seseorang yang terkubur di dalam sana berusaha keluar. Di tengah keresahan warga, ada seorang pemuda bernama Raka. Ia baru saja kembali ke desa setelah merantau selama beberapa tahun di kota. Tidak seperti warga lainnya yang menghindari pembicaraan tentang makam itu, Raka justru merasa penasaran. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sore itu, Raka duduk di warung kopi milik Pak Darman, seorang lelaki tua yang sudah tinggal di Karangjati sejak lahir. Bersama mereka ada Wulan, sahabat masa kecil Raka yang kini bekerja sebagai perawat di puskesmas desa. Apa mungkin cuma angin atau suara binatang? Raka bertanya sambil menyeruput kopinya. Pak Darman menggeleng. "Nak, aku sudah hidup lebih dari setengah abad di desa ini. Tak pernah ada suara aneh di kuburan sampai bulan lalu. Dan yang paling bikin merinding, suara itu selalu datang dari makam yang sama." "Makam siapa?" tanya Wulan pelan. Seakan takut mendengar jawabannya, Pak Darman menatap mereka lekat-lekat sebelum menjawab. "Makam Sumadi. Seorang lelaki yang meninggal 3 bulan lalu dalam keadaan yang tidak biasa." Wulan dan Raka saling pandang. Mereka tidak ingat pernah mendengar kabar kematian yang mencurigakan di desa. "Apa yang terjadi padanya, Pak?" Raka mendesak. Pak Darman menghela napas. "Kalau kalian benar-benar ingin tahu, datanglah ke rumahku nanti malam. Ada sesuatu yang harus kalian dengar. Tapi ingat, jangan bilang siapa-siapa." Raka dan Wulan semakin penasaran. Mereka tidak tahu bahwa jawaban yang akan mereka dapatkan nanti malam akan mengubah hidup mereka selamanya. Episode 2 Rahasia yang terkubur. Malam itu, Raka dan Wulan datang ke rumah Pak Darman seperti yang dijanjikan. Rumahnya yang sederhana terletak tak jauh dari pasar desa. Di dalam, suasana remang dengan cahaya lampu minyak yang berkelip, menciptakan bayangan samar di dinding kayu. Pak Darman duduk di kursi bambu, wajahnya serius. Ia menatap Raka dan Wulan seolah memastikan mereka siap mendengar cerita yang akan diceritakannya. "Kalian bertanya tentang Sumadi," ucapnya, suaranya berat. "Tapi sebelum aku cerita, kalian harus berjanji jangan sekali-kali mencoba mendekati kuburannya tengah malam." Wulan menggigit bibirnya, sementara Raka mengangguk tanpa ragu. "Kami janji, Pak," katanya. Pak Darman menghela napas panjang sebelum mulai berbicara.
Sumadi bukan orang biasa. Dia dikenal sebagai dukun yang sering membantu orang, tapi juga punya sisi gelap yang jarang diketahui. Ada rumor bahwa dia menguasai ilmu hitam, ilmu yang tak seharusnya digunakan manusia biasa. Wulan merinding. Ilmu hitam. Pak Darman mengangguk. Dulu, ada beberapa orang yang datang kepadanya untuk meminta kekayaan, ilmu kebal, bahkan balas dendam. Tapi satu hal yang paling mengerikan, ada yang bilang dia bisa menghidupkan orang mati. Raka mendengus. Itu cuma mitos, Pak. Mana mungkin orang mati bisa hidup lagi? Pak Darman menatapnya tajam. Begitu juga yang dipikirkan orang-orang sebelum peristiwa itu terjadi. Ia melanjutkan ceritanya. 3 bulan lalu, Sumadi ditemukan tewas di rumahnya dalam keadaan yang mengenaskan. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar seakan melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Anehnya, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Polisi desa pun menyatakan kematiannya sebagai kematian wajar. Tapi ada sesuatu yang aneh, lanjut Pak Darman. Beberapa hari sebelum dia mati, orang-orang melihatnya pergi ke kuburan setiap malam, menggali sesuatu, lalu berbicara sendirian di sana. Wulan menggigit kukunya. Lalu, setelah dia dikubur, inilah bagian yang paling menyeramkan, kata Pak Darman pelan. Seminggu setelah pemakamannya, warga mulai mendengar suara ketukan dari dalam makamnya. Awalnya hanya 1-2 orang yang mendengar, tapi lama-kelamaan, hampir seluruh desa tahu tentang itu. Raka mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Pak, kalau memang benar dia punya ilmu hitam, apa mungkin dia belum benar-benar mati? Pak Darman tidak menjawab, hanya menatap kosong ke arah jendela. Sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar di luar. Tidak ada yang tahu pasti, ucapnya akhirnya. Tapi satu hal yang jelas, kuburannya tidak pernah benar-benar diam sejak hari itu. Suasana mendadak mencekam. Raka dan Wulan saling berpandangan, merasakan ketakutan yang kini mulai menjalari tubuh mereka. Di luar rumah, angin bertiup kencang. Dan di kejauhan, samar-samar, terdengar suara ketukan. Episode 3 ketukan yang membangunkan malam itu, Raka tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Darman masih terngiang di kepalanya. Kuburannya tidak pernah benar-benar diam, ia mencoba berpikir logis. Mungkin ada penjelasan ilmiah untuk semua ini, gas dari dalam tanah, hewan yang menggali, atau sekadar ilusi akustik. Tapi, bagaimana jika memang ada sesuatu yang lebih dari sekadar fenomena alam? Pukul 11.45 malam, Raka memutuskan untuk keluar rumah. Udara malam terasa dingin menusuk, dan suara jangkrik terdengar nyaring. Ia berjalan menuju rumah Wulan, yang sudah ia kabari sebelumnya. Tak butuh waktu lama sebelum sahabatnya itu keluar dengan wajah gelisah. Jadi kita benar-benar mau ke sana, bisik Wulan. Raka mengangguk. Kalau kita cuma duduk diam, kita nggak akan pernah tahu kebenarannya. Dengan senter di tangan, mereka berjalan menyusuri jalanan desa yang sepi. Setiap langkah terdengar jelas di jalanan tanah yang lembab.
Perjalanan menuju kuburan hanya memakan waktu sekitar 15 menit, tapi bagi mereka, rasanya seperti seumur hidup. Begitu tiba di area kuburan, angin dingin bertiup lebih kencang, membawa bau tanah basah yang khas. Cahaya bulan samar-samar menerangi nisan-nisan tua yang berjejer rapi, dan di sanalah makam Sumadi, berdiri di bawah pohon besar dengan batu nisannya yang sedikit miring. Raka menelan ludah. "Kita tunggu sampai tengah malam," bisiknya. Wulan menggigit bibirnya, jelas tidak nyaman, tapi tetap bertahan. 11:58, mereka berdiri dalam diam, hanya ditemani suara dedaunan yang bergesek tertiup angin. 11:59, hati mereka berdegup kencang. Tangan Wulan gemetar saat menggenggam lengan Raka. 12:00, hening, tidak ada yang terjadi. Tidak ada suara ketukan, tidak ada bisikan, tidak ada tanda-tanda keanehan. Wulan menghela napas lega. "Mungkin cuma rumor aja, Ra. Kita balik aja, ya?" Tapi sebelum Raka sempat menjawab, tok, 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 suara itu datang, ketukan pelan dari dalam tanah. Mata mereka membelalak. Darah seakan membeku di pembuluh. Tok, 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 lebih keras kali ini. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar, tangan Wulan langsung mencengkeram lengan Raka erat. Napas mereka tercekat. Tok, 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 tiba-tiba tanah di atas makam berguncang. Seperti ada yang bergerak dari dalam. Wulan menjerit. Raka terpaku di tempat, tidak bisa berpikir, tidak bisa bergerak, dan saat mereka hendak berlari, terdengar suara berbisik dari bawah tanah. "Tolong aku." Episode 4, suara dari dalam kubur. "Tolong aku." Suara itu terdengar jelas di antara angin malam yang dingin. Bukan sekadar bisikan samar, tapi suara yang nyata, lirih, dan memohon. Raka dan Wulan berdiri membeku. Tubuh mereka menolak bergerak, sementara pikiran mereka berteriak untuk segera lari. Tok, 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 ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih cepat, lebih mendesak. Wulan mencengkram lengan Raka dengan kuat. "Ra, kita harus pergi." Sekarang, bisiknya tertahan, tapi Raka justru menyalakan senter dan mengarahkannya ke makam Sumadi. Bayangan pohon besar berayun menari di atas tanah yang kini terlihat retak. Tanah itu bergerak, seperti ada sesuatu atau seseorang yang berusaha keluar dari dalamnya. Raka menelan ludah. "Kalau ada orang yang dikubur hidup-hidup, kita nggak bisa tinggal diam. Raka, dia sudah mati 3 bulan lalu." "Nggak mungkin, tok, tok, tok." Tiba-tiba suara ketukan itu berhenti. Hening, jantung mereka berdebar kencang. Hanya suara angin dan dedaunan yang terdengar. Lalu, sesuatu terjadi. Sebuah jari muncul dari dalam tanah. Jari hitam, kering, dan keriput, bergerak perlahan seperti sedang meraba udara. Wulan menjerit dan langsung menarik Raka untuk lari. Kali ini, Raka tidak membantah. Mereka berlari sekencang mungkin, napas terengah-engah, hingga akhirnya mereka sampai di luar area pemakaman. Mereka berhenti di depan warung tua milik Pak Darman. Wulan menangis ketakutan, sementara Raka masih mencoba mencerna apa yang baru saja mereka lihat. Pak Darman, yang rupanya masih terjaga, keluar dari warung dengan wajah penuh tanda tanya. "Kalian kenapa? Apa yang terjadi?"
Raka menoleh padanya, wajahnya pucat pasi. Dengan napas tersengal, ia hanya bisa berkata, "Pak." Sumadi berusaha keluar dari kuburannya. Episode 5 rahasia yang terungkap. Pak Darman menatap Raka dan Wulan dengan ekspresi terkejut. "Apa yang kalian bilang tadi?" Suaranya bergetar. Raka masih berusaha mengatur napas. "Kami lihat sendiri, Pak." Dari makam Sumadi, ada jari yang keluar dari dalam tanah. Wulan menambahkan dengan suara gemetar, dan kami juga dengar suara. Seseorang minta tolong dari dalam sana. Pak Darman terdiam lama, wajahnya semakin pucat. Ia memandang sekitar, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar percakapan mereka. Lalu dengan cepat, ia mengajak mereka masuk ke dalam warung dan menutup pintu rapat-rapat di dalam. Suasana mencekam. Raka dan Wulan masih gemetar, sementara Pak Darman tampak berpikir keras. "Aku sudah menduga hal ini bisa terjadi." Gumamnya lirih. Raka dan Wulan saling berpandangan. "Apa maksudnya, Pak?" tanya Raka. Pak Darman menghela napas panjang. "Ada sesuatu yang belum kuceritakan tentang Sumadi. Kematian dia memang mencurigakan, tapi yang lebih mengerikan adalah cara dia dikuburkan." Wulan menelan ludah. "Apa maksudnya?" Pak Darman menatap mereka dengan ekspresi serius. "Makam Sumadi tidak pernah dikafani." Jantung Raka dan Wulan seakan berhenti berdetak. "Apa maksudnya?" tanya Raka pelan, takut mendengar jawabannya. Pak Darman melanjutkan dengan suara lirih. "Saat Sumadi ditemukan tewas, warga yang membenci dirinya karena ilmu hitam yang ia pelajari tidak mengurus jenazahnya dengan benar. Mereka hanya menggali lubang dan melempar tubuhnya begitu saja ke dalamnya. Tidak ada doa, tidak ada kain kafan. Karena mereka percaya, jika seseorang yang mempraktikkan ilmu hitam meninggal, arwahnya tidak akan bisa tenang kecuali ada ritual khusus yang dilakukan." Wulan menutup mulutnya dengan tangan. Ngeri membayangkan tubuh Sumadi membusuk di dalam tanah tanpa perlakuan yang layak. "Tapi, apa mungkin itu sebabnya dia masih hidup?" tanya Raka pelan. Pak Darman mengangguk. "Bukan hidup, tapi belum bisa mati sepenuhnya." Hening menyelimuti mereka. Pikiran mereka dipenuhi gambaran mengerikan tentang Sumadi yang terperangkap dalam kegelapan, berusaha keluar dari liang kuburnya. Lalu, Pak Darman menatap mereka dengan tatapan tajam. "Jika kalian benar-benar ingin mengakhiri ini, kalian harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya." Wulan merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" Pak Darman mendekatkan wajahnya, lalu berbisik, "Kalian harus menggali makam Sumadi dan melihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya." Episode 6 menggali neraka. Suasana di dalam warung Pak Darman menjadi semakin mencekam. Pernyataan terakhirnya menggantung di udara, membuat Raka dan Wulan terpaku dalam ketakutan. "Kalian harus menggali makam Sumadi dan melihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya." Raka menelan ludah. "Pak, itu gila. Maksud saya, kita benar-benar harus menggali makamnya? Itu kan perbuatan terlarang." Pak Darman menatapnya serius.
tidak ada pilihan lain. Jika benar Sumadi belum tenang, maka kita harus memastikan jasadnya menerima perlakuan yang layak. Jika tidak, ketukan dari dalam kuburnya tidak akan pernah berhenti dan bisa jadi lebih buruk dari itu akan terjadi. Wulan memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar. Bagaimana kalau ada sesuatu yang bukan manusia di dalamnya? Pak Darman menghela napas panjang. Kalau itu terjadi, kita harus siap. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara jam tua di dinding yang berdetak menambah suasana mencekam. 00.30 malam Raka dan Wulan berdiri di depan gerbang pemakaman, cangkul di tangan mereka. Angin malam berhembus dingin, membawa bisikan samar dari pepohonan tua di sekelilingnya. Kita benar-benar mau melakukan ini, bisik Wulan, wajahnya penuh keraguan. Kita harus, jawab Raka. Meski hatinya bergetar, mereka melangkah masuk, menyusuri jalan setapak di antara nisan-nisan tua. Cahaya bulan redup menerangi makam Sumadi, membuat bayangan pohon besar di dekatnya tampak menyeramkan. Dengan napas tertahan, Raka mulai mengayunkan cangkulnya. Cang, tanah basah berhamburan. Wulan menahan napas, berjaga-jaga sambil terus menyalakan senter ke arah makam. Cang! 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 Setiap ayunan cangkul terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang tidak ingin mereka ganggu. Pak Darman berdiri di dekat mereka, mengawasi dengan mata tajam. Teruskan, jangan berhenti, bisiknya. Raka terus menggali, peluh mulai membasahi dahinya meski udara terasa dingin. Wulan menggigit bibir, ingin membantu tapi takut, hingga akhirnya, cangkul Raka mengenai sesuatu yang keras. Mereka terdiam, Raka menyalakan senternya, dan yang terlihat membuat jantung mereka nyaris berhenti berdetak, sebuah peti kayu tua. Namun, bukan itu yang membuat mereka ketakutan, peti itu bergerak perlahan, goyah. Seakan ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar, dan tiba-tiba, tok, 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 suara ketukan yang sama, lebih keras dari sebelumnya, menggema dari dalam peti. Wulan membekap mulutnya, tubuhnya gemetar. Kak, kita harus pergi. Tapi Raka menatap Pak Darman. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pak. Pak Darman menggenggam tasbih di tangannya erat. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata, sekarang kita buka petinya. Episode 7, peti yang terbuka. Suara ketukan dari dalam peti terus terdengar, semakin keras, seakan-akan sesuatu di dalamnya tidak sabar untuk keluar. Tok, tok. Tok, Wulan mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Pak, kita benar-benar mau membuka ini. Suaranya gemetar. Pak Darman mengangguk mantap. Kita harus memastikan apa yang ada di dalamnya. Kalau tidak, arwah Sumadi tidak akan pernah tenang. Raka menelan ludah, lalu meraih linggis yang sudah mereka siapkan. Tangannya gemetar saat menyelipkan ujung linggis ke celah peti kayu yang sudah lapuk. Krek, bunyi kayu yang mulai terbuka terdengar nyaring di keheningan malam. Tiba-tiba, bau busuk yang luar biasa menyengat menyeruak keluar, begitu kuat hingga membuat Wulan tersedak dan hampir muntah. Raka menutup hidungnya, matanya berair karena aroma yang begitu mengerikan. Astaga, baunya seperti mayat busuk bercampur belerang. Pak Darman bergumam membaca doa, tangannya gemetar. Tetap tenang,
kita harus lihat isinya. Dengan satu tarikan napas dalam, Raka memasukkan tenaga terakhirnya, krak, peti terbuka sepenuhnya dan yang mereka lihat di dalamnya, bukan seperti mayat biasa di dalam peti, tubuh Sumadi masih utuh, kulitnya mengering seperti mumi, tapi wajahnya tidak membusuk sepenuhnya. Matanya masih terpejam, bibirnya sedikit terbuka, dan tangannya menggenggam erat dadanya, seolah ia benar-benar dikubur hidup-hidup. Namun, ada satu hal yang membuat mereka semua membeku dalam ketakutan. Sumadi tersenyum, senyuman itu aneh, menyeramkan, seolah-olah ia sudah tahu mereka akan datang. Lalu, tiba-tiba, mata Sumadi terbuka. Dan ia menggerakkan mulutnya. "Tolong, keluarkan aku!" Wulan berteriak ketakutan. Raka langsung jatuh terduduk, jantungnya berdetak liar. Pak Darman mundur selangkah. Tasbih di tangannya gemetar hebat. "Astagfirullah, ini bukan manusia lagi." Tiba-tiba, tubuh Sumadi bergetar keras, seperti sedang mengalami kejang. Mulutnya menganga lebar, lebih lebar dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Dari dalam mulutnya, terdengar suara cekikikan, bukan hanya satu suara, tapi seperti banyak suara sekaligus. Lalu, dengan suara serak yang mengerikan, Sumadi berbisik langsung ke telinga Raka. "Kalian sudah datang, sekarang kalian juga harus ikut bersamaku." Episode 8. Kegelapan yang terbangun, suara Sumadi yang berbisik di telinga Raka bagaikan pisau dingin yang menusuk langsung ke tulang belakangnya. "Kalian sudah datang, sekarang kalian juga harus ikut bersamaku." Raka merasakan tubuhnya kaku. Matanya terpaku pada wajah Sumadi yang masih tersenyum tidak wajar, sementara cekikikan menyeramkan terus menggema dari dalam mulutnya yang menganga. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sumadi bergerak, tangannya yang kurus kering tiba-tiba mencengkram sisi peti. Tulang-tulangnya berderak, menimbulkan suara mengerikan. Saat ia mulai bangkit perlahan dari dalam kuburannya, Wulan menjerit sejadi-jadinya. "Raka, lari!" Raka tersentak dari keterkejutannya dan langsung mundur dengan napas tersengal. Pak Darman yang sejak tadi berusaha tetap tenang, kini wajahnya berubah ketakutan. "Tidak! Kita harus menghentikannya sekarang!" teriak Pak Darman sambil menggenggam tasbihnya erat. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Sumadi menoleh ke arah Pak Darman, dan senyumnya semakin lebar, seakan menantang. Lalu, dari mulutnya yang menganga, keluar suara yang bukan suara manusia. "Kau tidak akan bisa menghentikanku!" Braak, tiba-tiba, tubuh Sumadi meloncat keluar dari peti dengan gerakan yang tidak alami. Tulang-tulangnya berbunyi seperti kayu retak, kepalanya tertekuk ke satu sisi, tapi matanya tetap menatap lurus ke arah mereka. Raka, Wulan, dan Pak Darman langsung berlari secepat mungkin meninggalkan makam. Jantung mereka berdegup liar, kaki mereka nyaris terperosok di tanah kuburan yang becek. Di belakang mereka, suara langkah yang bukan langkah manusia terdengar mendekat. Cekikikan, suara kaki yang berlari terputus-putus, seperti mayat yang baru belajar bergerak. Wulan berteriak panik. "Dia mengejar kita!" Pak Darman terus membaca doa dengan suara keras. "Jangan menoleh! Terus lari!" Namun, Raka tak bisa menahan diri. Ia menoleh, dan apa yang ia lihat akan menghantuinya seumur hidup. Sumadi sedang berlari di belakang mereka, dengan posisi tubuh yang aneh,
kakinya bergerak ke depan, tapi kepalanya berputar menghadap ke belakang, menatap langsung ke arah Raka dengan mata yang kini menghitam pekat dan mulutnya tersenyum semakin lebar. "Kemana kalian pergi?" Raka menjerit dan kembali berlari. Mereka akhirnya sampai di luar area makam. Napas mereka putus-putus. Pak Darman segera menaburkan garam dan membaca doa-doa di tanah, mencoba menghalangi makhluk itu keluar. Tiba-tiba, suara langkah Sumadi menghilang, suasana menjadi hening. Pak Darman menoleh perlahan. "Apa dia berhenti?" Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, suara cekikikan itu kembali terdengar, tapi kali ini, dari berbagai arah, bulu kuduk mereka meremang. Wulan menangis ketakutan. "Pak, kalau itu bukan Sumadi lagi, lalu siapa?" Pak Darman menggigit bibirnya, wajahnya pucat. "Kita mungkin telah membangunkan sesuatu yang lain." Episode 9 Kutukan yang terlepas. Suara cekikikan itu terus menggema dari berbagai arah, seakan-akan makhluk-makhluk lain telah terbangun bersama Sumadi. Raka dan Wulan berdiri membeku, napas mereka tersengal. Pak Darman, yang biasanya tenang, kini terlihat panik. "Kita harus pergi dari sini, sekarang juga." Mereka berlari keluar pemakaman, meninggalkan makam Sumadi yang kini terbuka lebar. Namun, suara cekikikan itu tidak menghilang, malah semakin mendekat. Saat mereka tiba di jalanan desa, Wulan menoleh ke belakang, dan apa yang ia lihat membuatnya hampir pingsan. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari dalam pekuburan. Sosok-sosok samar berdiri di antara nisan, beberapa hanya bayangan gelap dengan mata merah. Yang lain berbentuk manusia dengan wajah rusak dan tubuh hancur, dan di tengah mereka, Sumadi berdiri tegak, tersenyum, sambil menunjuk ke arah mereka. "Kalian milikku sekarang." Pak Darman menarik Wulan yang hampir terpaku di tempat. "Jangan melihat! Lari!" Mereka berlari tanpa menoleh, namun sesuatu terasa aneh. Desa yang seharusnya terang dengan lampu rumah penduduk, kini gelap total. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara angin, hanya sunyi dan cekikikan samar dari kejauhan. "Apa yang terjadi?" Raka bertanya. Napasnya tersengal. Pak Darman tampak semakin pucat. "Ini bukan desa kita lagi." Suaranya bergetar. "Kita sudah masuk ke dalam pengaruh mereka." Wulan menangis. "Tetapi kita masih di jalan yang sama, kan?" Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari kejauhan, langkah kaki yang terseret, mendekat perlahan. Mereka bertiga membeku. Senter Raka bergetar di tangannya saat ia menyorotkan cahaya ke depan, dan di sana, di tengah jalan kosong, berdiri seorang pria tua dengan tubuh kaku. Pak Darman langsung mengenalinya. Pak Karta adalah penduduk desa yang sudah meninggal 2 tahun lalu, tapi kini ia berdiri di hadapan mereka dengan mata kosong dan wajah membusuk. Mulutnya perlahan terbuka, dan dari dalamnya terdengar suara Sumadi. "Kemana kalian pergi?" Raka menjerit. "Ini mustahil." Pak Darman mundur selangkah. "Mereka bukan lagi arwah biasa." Langkah Pak Karta semakin mendekat, dan dari bayang-bayang di belakangnya, sosok-sosok lain mulai muncul. Wajah-wajah yang sudah lama mati, kini kembali berjalan. Mereka semua menatap Raka, Wulan, dan Pak Darman
dan bersamaan, mereka semua tersenyum. Episode 10 Perbatasan Maut. Pak Karta, atau sesuatu yang mengendalikan tubuhnya, terus melangkah mendekati mereka. Sosok-sosok lain bermunculan dari kegelapan, wajah mereka membusuk, mata mereka kosong, tapi semua tersenyum. Raka menggenggam tangan Wulan erat. Pak Darman, apa yang harus kita lakukan? Suaranya penuh kepanikan. Pak Darman meremas tasbihnya, bibirnya komat-kamit membaca doa. Kita harus keluar dari pengaruh mereka. Mereka telah menarik kita ke dunia mereka. Wulan menangis, tubuhnya bergetar hebat. Jadi kita sudah mati. Pak Darman menggeleng cepat. Belum. Tapi jika kita tidak keluar dari sini secepatnya, kita akan jadi seperti mereka. Suara cekikikan kembali terdengar, semakin keras, semakin mendekat. Pak Karta dan para mayat hidup lainnya kini hanya berjarak beberapa meter. Tiba-tiba, Sumadi muncul di antara mereka, wajahnya kini lebih mengerikan, kulitnya semakin hitam, mulutnya robek hingga ke pipi, matanya hitam kelam dengan titik merah di tengahnya. Kalian tidak bisa lari. Suaranya bergema dari berbagai arah, seperti ada ratusan suara yang berbicara bersamaan. Sumadi mengangkat tangannya, dan tubuh Pak Karta serta mayat-mayat lain mulai melayang, seperti boneka tanpa kendali. Mereka tersenyum lebar, dan dalam sekejap, mereka melesat ke arah Raka dan Wulan. Lari! Pak Darman berteriak, mereka bertiga berlari sekuat tenaga, menyusuri jalan yang kini terasa tidak berujung. Setiap sudut tampak sama, setiap gang hanya membawa mereka kembali ke jalan yang sama. Raka berteriak frustasi. Ini seperti labirin. Wulan tersandung, hampir jatuh, tapi Raka menariknya. Jangan berhenti. Pak Darman tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ada satu cara. Ia menarik keluar sebuah botol kecil dari sakunya, air yang sudah didoakan. Kita harus membuat garis perbatasan. Kalau kita bisa melewati batas mereka, kita bisa kembali ke dunia nyata. Tanpa ragu, Pak Darman menuangkan air itu membentuk garis di jalan. Lalu ia mengangkat tangannya, membaca doa dengan suara lantang. Di belakang mereka, Sumadi dan makhluk-makhluknya semakin dekat. Mereka semua mulai berlari, menjebol garis itu. Braak, tiba-tiba, angin kencang menghantam, dan sosok-sosok menyeramkan itu menjerit kesakitan. Sumadi berteriak marah, tubuhnya bergetar seperti akan meledak. Tidak, Aa! Dalam hitungan detik, semuanya berubah. Raka, Wulan, dan Pak Darman merasakan tubuh mereka seperti ditarik ke dalam pusaran kosong. Segalanya berputar, suara jeritan menghilang, dan tiba-tiba mereka berdiri kembali di depan gerbang desa. Langit mulai terang. Suara jangkrik kembali terdengar, mereka selamat. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, dari kejauhan, dari dalam pemakaman yang kini tampak seperti biasa, terdengar suara ketukan. Tok, 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 bersambung ke episode 11. Episode 11, mereka masih di sini. Raka, Wulan, dan Pak Darman masih berdiri di depan gerbang desa. Napas mereka belum stabil, dada mereka naik turun dengan cepat. Mereka telah kembali, bukan? Namun, suara itu, tok, 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 ketukan dari dalam kuburan masih terdengar. Wulan mencengkram lengan Raka.
Tidak. Kenapa masih ada suara itu? Suaranya bergetar, hampir menangis. Pak Darman menatap ke arah pemakaman dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Kita memang berhasil keluar, tapi sesuatu masih tertinggal di sini. Mereka bertiga saling berpandangan. Raka menggigit bibirnya. Maksud Bapak, kita belum sepenuhnya menghentikan Sumadi. Pak Darman mengangguk. Selama kuburannya tetap terbuka, dia belum sepenuhnya pergi. Mereka menoleh ke arah pemakaman. Langit mulai terang, sinar matahari perlahan muncul di ufuk timur, tapi makam Sumadi tetap tampak suram, tanahnya masih gembur. Petinya masih terbuka. Seakan menunggu seseorang untuk kembali, tok. Tok. Tok, ketukan itu semakin keras. Wulan mundur ketakutan. Tidak. Aku tidak mau kembali ke sana. Raka menelan ludah. Tapi kalau kita tidak menutup makamnya, dia akan terus menghantui desa ini. Pak Darman menghela napas panjang. Kita harus mengunci Sumadi di tempatnya. Jika tidak, dia akan semakin kuat, dan kali ini mungkin tidak hanya kita yang ditarik ke dalam dunianya. Raka menoleh ke arah desa. Pagi sudah tiba, dan perlahan-lahan suara-suara kehidupan mulai terdengar. Ayam berkokok, suara pintu rumah terbuka, langkah-langkah orang yang baru keluar rumah. Semua kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi mereka bertiga tahu, mimpi buruk itu masih belum selesai. Pak Darman menatap Raka dan Wulan dengan serius. Kita hanya punya satu kesempatan. Kita harus menyelesaikan ini sebelum malam tiba. Raka mengepalkan tangannya. Baik. Kita akan mengakhirinya malam ini. Mereka bertiga beranjak pergi, meninggalkan pemakaman untuk sementara. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, angin berhembus pelan, dan dari dalam kuburan yang masih terbuka, seseorang berbisik. Aku akan menunggumu. Episode 12 akhir dari teror Sumadi. Malam kembali menyelimuti desa. Kali ini, Raka, Wulan, dan Pak Darman datang dengan persiapan. Mereka membawa peralatan untuk menutup makam Sumadi, garam, air doa, paku mistik, dan kain kafan baru untuk menutup peti. Malam ini, semuanya harus berakhir. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun lenyap, seakan mereka sedang diawasi. Tok. Tok. Tok, ketukan itu masih terdengar. Makam Sumadi belum tertutup. Pak Darman mengambil air doa dan mulai menaburkannya di sekitar makam. Kita harus melakukan ini cepat. Jangan beri dia kesempatan untuk keluar lagi. Raka dan Wulan membantu merapikan kembali peti Sumadi. Tapi saat mereka hendak mengangkat kain kafan untuk menutupnya, sesuatu menarik tangan Raka ke dalam peti. Cekikikan terdengar. Kau milikku. Raka menjerit. Tangan busuk dengan kuku panjang mencengkram pergelangannya. Sumadi belum menyerah. Wulan panik, mencoba menarik Raka. Tapi cengkraman itu semakin kuat. Pak Darman, bantu kami. Pak Darman dengan sigap menempelkan paku mistik ke tangan Sumadi. Pergi kau, roh jahat. Aargerg. Sumadi berteriak kesakitan. Asap hitam keluar dari petinya.
Tubuhnya mulai bergetar dan mengering, kutukannya mulai melemah. Pak Darman membaca doa dengan suara lantang. Demi Tuhan Yang Maha Esa, kami mengembalikanmu ke tempatmu. Engkau tidak lagi berhak di dunia ini. Tubuh Sumadi menghancur perlahan, berubah menjadi debu, tangannya terlepas dari Raka, dan cekikikan itu mulai memudar, sampai akhirnya semuanya sunyi. Pak Darman segera menutup peti dan memaku bagian tutupnya dengan paku mistik. Setelah itu, mereka menimbun makamnya kembali, menaburkan garam, dan menggali tanah hingga rapat. Ketika timbunan tanah terakhir ditaruh, angin berhembus pelan, seakan desa telah terbebas dari teror Sumadi. Raka terduduk lemas, napasnya masih berat. Apa? Semuanya sudah selesai. Pak Darman mengangguk. Dia tidak akan bisa kembali lagi. Wulan menangis lega, memeluk Raka erat. Mereka telah selamat. Mereka bertiga meninggalkan makam dengan langkah berat. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suara ketukan tidak terdengar lagi. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah. Desa kembali tenang, penduduk beraktivitas seperti biasa. Tidak ada yang tahu tentang kejadian semalam, dan mungkin lebih baik begitu. Raka dan Wulan duduk di teras rumah, masih sulit percaya bahwa semua sudah berakhir. Pak Darman menghampiri mereka dengan membawa teh hangat. Kalian harus banyak istirahat. Ini pengalaman yang tidak mudah. Raka mengangguk. Terima kasih, Pak. Tanpa Bapak, mungkin kami sudah. Pak Darman tersenyum kecil. Kalian berdua kuat. Ingatlah, jangan pernah bermain-main dengan sesuatu yang tidak kalian pahami. Mereka bertiga menghela napas lega. Semua tampak normal kembali, namun, di kejauhan, dari arah pemakaman, seorang anak kecil berdiri di tepi jalan, menatap ke arah makam Sumadi, tangannya terangkat, mengetuk udara kosong di depannya. Tok, tok, tok. Lalu, dia tersenyum, tamat. Terima kasih yang sudah dengerin dari awal sampai terakhir. Nantikan kisah-kisah horor selanjutnya. Bye-bye.